Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri fi sa'iril azmi wa sifat wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallam ajmain. Sadaqallahu rajim. Rasulullah SAW telah bersabda yang berbunyi as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw bi nafsihi, yang artinya sebaik-baiknya manusia yang akan aku tolong pada hari kiamat ialah siapa-siapa saja yang menyatakan kalimat la ilaha illallah dengan kan ikhlas pada lisannya, pada hatinya, pada napasnya, dan pada rahasianya. Nah, jadi yang paling parah di hari kiamat dengan Rasul, siapa yang menyatakan lawan mengatakan beda lah. Kalau mengatakan disambat, kalau menyatakan biarkan disambat tapi tahu barangnya. Nah, makanya ibaratnya ini kan dibaca disambat, ini HP itu disambat dikatakan. Kalau dinyatakan biar kita diam, kita tampilkan. Nah, ini mana tinggi kedudukannya, jelas menyatakan kalimat la ilaha illallah dari lidahnya lisan, dari hatinya, dari napasnya, dari sirnya. Kebanyakan orang cuma berzikir cuma di lidah. Kalau cuma di lidah itu kadang-kadang dusta bilanya kadang mulai di dalam. Nah, makanya kalau ujar Rasulullah di sini maqala la ilaha illallah sab'ina alfan faqad ishtara nafsahu minallah. Yang artinya barang siapa menyatakan kalimat la ilaha illallah 70.000, maka sesungguhnya orang itu telah menebus dirinya dari Allah sehingga terlepaskan, dimerdekakan dari azab neraka. Sampai 70.000 kira-kira kalau lidah tidak sanggup kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa kadang-kadang perkumpulan yasinan, perkumpulan zikir kan membaca 70.000, umpamanya anggap saja umpamanya malam Jumat. Jadi malam Jumat kalau berzikir 70.000 itu pun kada 70.000. Umpamanya orangnya 70 1.000 kali jakla. Nah, kada 70.000 seminggu pulangnya madang. Kan 70.000. Nah, ada di sini kepada hakikat supaya kawa itu jangan seminggu 70.000. Hari-hari kayak apa caranya? Di dalam syariat tidak bisa kita berzikir 70.000 sehari. Tapi kalau di dalam hakikat bisa. Di mana jalannya? Nah, kalau 70.000 kita ambil dulu zikir. Nah, supaya terbaca hari-hari. Kalau syariat tadi kan 70.000-nya seminggu sekali. Tapi itu jalan tadi kan bahurunan, bayasinan, bakumpulan para ibu-ibu lah. Ya kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak jarang. Nah, jadi umpamanya jalan tadi malam Jumat, zikir umpamanya 70.000-nya. Nang datang orangnya 70. Nah, nang datang orangnya 70, palingannya 1.000 berzikir kali 70. Nah, bujar kalau atau bujar orang syariat. Tapi bilanya nyebulikan nggak pada malam Jumat. Kada berzikir lagi nya madang malam Jumat kayaknya busianya meninggal kada sampai malam Jumat. Nah, itu syariat. Bujur aja juga. Tapi kalau kepada hakikat kan lah supaya terbaca 70.000, ambil dulu. Nang kita wajib ketahui zikir 4. Zikir lisan la ilaha illallah. Zikir nafas hu Allah. Zikir hati Allah Allah. Zikir kutub atau zikir sir bisa bisa hu, bisa Allahu, bisa hak, bisa. Anggap saja lah. Nah, jadi kan 4. Zikir lisan la ilaha illallah. Tapi kalau berzikir lisan kita bilangnya 1.000, 2.000 ampeh kala teguring ampeh. Nah, sekarang tinggalkan zikir lisan. Kita naikkan kepada zikir nafas. Nah, zikir nafas hu Allah, hu
Allah, hu Allah. Tidak pernah putus. Kalau lidah putus, kayak kita jangan dari berzikir kalau ulun bacaan, jadi hampir terputus kalau. Nah, tapi kalau nafas ulun tidak pernah putus. Walaupun ulun artinya bacaan, tapi tetap hu Allah, hu Allah. Jadi berapa zikir nafas sehari semalaman? Kurang lebih 24.000. Satu udah dapat. Nah, itu nang normal. Amun orang manggah mungkin 30.000 tuh banyak. Nyala kasnya. Jadi nang normal aja kita ambil 24.000. Lah, 24.000 udah dapat zikir nah. Sekarang ambil zikir hati. Allah, 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 Allah. Berapa sehari semalaman? 24.000. Berapa sudah 24 kali 2? 48 sudah. Nah, kemudian yang terakhir, zikir kutub atau zikir sir. Nah, semuanya lah. Nah, anggap 24.000. Nah, zikir nafas 24.000, zikir hati 24.000, zikir kutub 24.000. 24.000 dikali 3, 72.000. Lebihan enggak ada? Nah, amun kita berzikir 70.000 madang saminggu, bus ya kita innalillah kada sampai malam Jumat. Hari-hari nah. Nah, hu Allah 24.000. Hati Allah, Allah 24.000. Kutub 24.000. 72.000 lah. Nah, ini yang dimaksud baginda Rasul. Barang siapa melazimkan zikir 70.000, maka terbebas daripada azab api neraka. Ini nah, 20.000 sehari bisa beliuran pian, bisa bebuih muntong 20.000 sehari. Mending ini pernah pian lalapah lah. Aku asa ampi anak berzikir ampi jana. Ayo, mana anak ampi pian nyaman dia bilang bulan. Nah, di sini kedudukannya. Makanya berzikir dengan ikhlas. Kayak apa dengan ikhlas? Hilangkan pengakuan engkau, tetapkan pekerjaan Allah Ta'ala. Jadi hilangkan pengakuan engkau, tetapkan pekerjaan Allah Ta'ala. Itu yang namanya ikhlas. Yang namanya ikhlas itu jangan pian berzikir, titik. Mun pian berzikir, aku aja berzikir 1.000-2.000 kada ikhlas ngarannya. Sedangkan yang berzikir la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir, hanya Allah. Abdul zikri fa'lam annahu, yang sebenar-benarnya berzikir, yang utama berzikir fa'lam annahu, itu kataku, hu itu kataku itu la ilaha illallah, kataku bukan kata engkau. Nah, lalu kita berzikir bukan memadahkan, tidak ada Tuhan itu bujur aja secara syariat. La ilaha illallah itu kan secara syariat tidak ada Tuhan selain Allah, tapi maknanya secara hakikat la ilaha illallah, aku ini kenyataan wujud Allah. Simpel. Karena kan la ilaha mengandung dua makna. Amal Kamis tadi makna nafi dan isbat. Makna nafi dan isbat. Nafi meniadakan, tiada wujud siapa? Wujud kita. Isbat nyatakan, wujud Allah. Nah, la mawjuda bihaqi illallah. Main batin berwujud, bersifat, bernampak, asma af'al, lalu kedudukannya Muhammad. Nah, Allah ruhun, Muhammad jasadun. Allah ruhun, Muhammad jasadun. Jadi Allah ruhnya Muhammad jasadnya. Amun jasadnya Muhammad lah, kasih sayang sidin. Apalagi Allah Ta'ala. Amun arti mengaku Muhammad, orangnya paling pilingan, berarti Muhammadnya kada asli. Makanya kayak apa sifat Muhammad, kasih dan sayang. Maulah ditinggalkan syariat. Sampai yang pare kok sampai ulun kada umpat. Kada wani menyalahkan, mungkin ilmu orang sampai kada kawa kita. Sebatas kayak ini pangilmu kita. Nah, jadi di sini masalah zikir tadi. Tabawa pian. Nah, hu Allah, hu Allah. Pernah lah putus, pian goreng tetap kada berzikir, tetap. Pian ke kamar mandi tetap kada berzikir, tetap. Pian ke dalam WC tetap kada berzikir, tetap. Ini nang artinya nang zikir nang kada berkeputusan. Alladzina yazkuruna qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dialah orang yang selalu berzikir terus menerus. Di waktu berdiri, berduduk, berbaring. Kita berduduk zikir kada. Pian berdiri zikir kada. Pian berdabah zikir kada.
Bahkan pian tidur pun tetap berzikir. Karena memakai zikir nafas, zikir hati, zikir sir. Kalau zikir lisan tidak bisa. Kalau kita tertidur tidak bisa mengatakan zikir. Nah di sini hikmahnya nih. Kan bilanya orang anak meninggal, jadi lidah keluh dikunci sudah kalah. Ini mandalkan lidah berzikir la ilaha illallah. Bisa dikunci oleh Allah Ta'ala sudah. Ini anak meninggal. Tapi kalau orang ma'rifat, ada lagi nih di nafas hu Allah. Dikunci oleh Allah Ta'ala lagi nafas, tidak bisa lagi berzikir. Namun ada hati yang berzikir. Allah. Dikunci lagi. Ada satu yang tertinggi itu sir kutub. Nah, untungnya sudah keluh. Napasnya kada ada lagi. Hatinya kada berdetak lagi. Tapi ada kutub lagi. Nah, kutub itu kan artinya penentuan gitu. Kan zikir. 3 kali lagi umpamanya hanya dia meninggal. Meninggal. Berarti dia meninggal diakhiri dengan zikrullah. Nah di sini ujar Rasulullah, "Mangkana fi akhirul kalam la ilaha dakhala jannah." Barang siapa mengakhiri hidupnya dengan zikrullah maka surga. Akhiri kalam ikam, jangan ikam nambah kalam. Itu kalam gua ketahu. Nah ini bukan artinya kayak ini. Barang siapa aja mengakhiri kalamnya, mengakhiri hidupnya, bilanya anak meninggal nih kita mengata la ilaha illallah. Awam orangnya hidup di dunia aja enggan berzikir. Itu bujur aja dalam syariat amun kawa. Nah, tapi kita tadi memakai zikir nafas. Berhenti nafas kala. Karena kalau lagi berzikir stopnya, lalu ada hati lagi. Berzikir hati Allah. Stop hatinya. Tapi ada kutubnya. Kutub Berarti setelah kutub berhenti, dia menghembuskan akhir kalamnya. Berarti dia meninggal di dalam husnul khatimah. Ini nang dipadakan Rasulullah itu, mangkana fi akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Ayo sehari ya 72.000 berzikir nang kada ketahuan. Nah itu orang malaikat nang kada kawa mencatat. Kawalah malaikat mencatat lah nafas berapa, hati berapa, kutub berapa, belum lagi nang berapa juta orang. Amun lidahnya kawa 70.000 kawa. Tapi kalau zikir nafas, zikir hati, zikir kutub tidak bisa. Nah lalu ada orang menyatakan zikir diam lebih utama, lebih baik daripada zikir yang disuarakan. Lalu orang kada lagi berzikir, bukankah itu maksudnya? Maksudnya kayak ini, kan bujur. Zikir yang diam itu lebih abdal daripada zikir yang berbunyi. Nah, zikir berbunyi kayak ini lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu lah. Nah, ini zikir diam nah. Satu. Zikir diam hati Allah. Kutub lagi 3 diam, 1 nang bersuara. Mana banyaknya nang 3 diam dan 1 bersuara. Nah bukan pengertian kayak itu. Ya ada nang tinggi ilmu baca pun berzikir belum lagi jar. Jadi nang abdalnya itu jar zikir nang kada bersuara. Ya itu andaknya. Lalu lagi kada berzikir dasar pangulirnya berzikir. Itu lu ada mana dasar pangulir. Kan kada bawa orang berzikir deh, berarti kalamnya tersurat. Kalau di sini kan tersirat nah. Hati tersirat, kutub tersirat, yang tersurat la ilaha illallah. Tersurat 1, tersirat 3. 3 tambah 1 4. Syariat, tarikat, hakim marifat. Jadi sempurna. Nah, jadi biar aja orang lebih abdal, lebih baik zikir diam daripada zikir berbunyi. Kan kadang-kadang orang salah berzikir la ilaha illallah, la ilaha, zikir sakar rububiyah, mabuk lawan Allah Ta'ala, la ilaha illallah, la ilaha. Lalu dipadakannya belum lagi ya. Lebih baik zikir diam, tapi nya kada tahu aja zikir diam itu di mana andaknya. Nah, jadi di sini jawabannya tadi, zikir diam lebih baik daripada zikir nang bersuara.
Jika yang bersuara nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu aja lah. Jika diam nah, satu. Hati, Allah, Allah, dua. Kutub, mana banyaknya, 3 dan 1. Nah, di situ andaknya. Orang kan kalau membaca kadang-kadang inya tahunya mana aja. Baik jikir diam ya lalu berdiam mainnya. Jadi orang baruhan inya kada salon naruh kada kanyangnya. Orang dakon nyata-nyata nang kanyang diberi Allah Taala tulah kanyang maka kon belepar karena kan berzikir deh. Nah, di sini itu hitungannya ketinggian ilmu. Ilmu kita ini sedang-sedang aja. Di atas kada, di bawah kada. Nah, jadi penangahan. Iya, nah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini apa garang? Ahli sunnah wal jamaah. Ahli ini Allah, sunnah itu Muhammad, jamaah manusia ambil di tengah. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan di tengah ambil sunnah. Siapa sunnah? Ya Muhammad. Nah, jadi pada hakikatnya lah yang melihat siapa? Muhammad. Yang mendengar siapa? Muhammad. Yang hidup siapa? Muhammad. Nang begawi siapa? Muhammad. Kalau manusia syirik karena manusia la haula wala. Kalau Allah Ta'ala, Allah itu cuma nama. Karena Allah Ta'ala bos. Jadi nang salat itu kan ya kedudukannya di Muhammad Rasulullah. Karena di situ selalu kamar itu muni usali. Salatlah kamu ya Rasulullah sebagaimana kamu salat itu melihat aku. Bukan kita melihat Nabi Muhammad, salah. Kayak ini, salatlah kamu sebagaimana kamu salat, titik. Yang melihat itu aku ya Rasulullah. Sama kayak ini ujar Nabi Musa. Nabi Musa melihat Allah. Bukan Nabi Musa melihat Allah Ta'ala bacungkung, tidak. Pemahamannya kayak ini, Nabi Musa titik melihat tuh Allah, itu nyaman. Sama tadi, salu kamar itu menyusali, salatlah kamu sebagaimana kamu salat, kamu melihat aku. Nah itu syaratnya Rasulullah. Namun kita umpamanya secara syariat melihatlah kita lah kayak para Rasul salat berarti sidin tangan sekarang melihat itu cuma keterangan di dalam kitab tuh wujudnya secara syariat. Kalau secara hakikat ya kayak ini nah secara hakikat. Salu kamar itu minusali, salatlah kamu sebagaimana kamu salat itu aku bisa. Salatlah kamu sebagaimana kamu salat itu melihat aku. Nah itu pemahaman. Bila paham baru mengerti dia. Nah nyamannya. Salatlah kamu sebagaimana kamu salat itu titik dulu. Melihat aku ujar Rasulullah. Nang mana kan Rasul itu utusan. Kalau bahasa pikir Rasulullah itu pesuruh Allah kasar. Itu bujur aja pikir. Cuma pun begitu orang hakikat pesuruh Allah kasar. Sidin raja. Kalau secara tauhid utusan itu Rasulullah itu utusan Allah. Kalau bahasa fikih Rasulullah itu pesuruh Allah. Kalau bahasa tauhid Rasulullah itu utusan Allah. Kalau bahasa tasawuf gantinya Allah Ta'ala. Mana lo barangnya? Jangan ada. Nah itu tuh diutus Rasulullah, diutus ke muka bumi, ke muka dunia untuk rahmat alamin. Ini diutus kala di kawak. Bayangkan muntur naik napas ke dada, rahmatlah awak kita, rahmatlah alam. Itu pemahaman secara hakikat. Makanya lakat ja'akum rasul min anfusikum, telah datang pada diri kalian diutus Rasul yang mana? Nah, lain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cuma satu. Kalau Muhammad itu roh. Nah lah, Rasulullah lain-lain lah. Ngarni aja Muhammad Rasulullah, lain Muhammad Rasulullah. Itu kedudukannya. Allah Ta'ala itu, Allah itu adalah nama segala puji-puji. Kalau Tuhan itu bentuk sifat yang jahir itu Tuhan. Itu nah kayak patung, matahari, berhala, awak pian tuh nah. Tuhan juga. Kenapa jadi Tuhan? Karena di situ la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Karena dia pian. Nah itu. Jadi ngaran Tuhan itu secara hakikat bentuk sifat yang jahir itu Tuhan. Termasuklah Tuhan. Ayo. Karena bentuk sifat yang jahir. Makanya kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Nah jangan lagi ada Tuhan. Siapa yang ada? La maujuda bihaqillah. Allah Ta'ala itu nama segala puji-pujian. Tuhan itu bentuk sifat yang jahir, termasuk batang tubuh. Kalau Muhammad roh pada diri kita, sedangkan Rasulullah itu kedudukannya. Nah
Yang menyembah Muhammad Rasulullah kan beda. Allah itu nama, Tuhan itu bentuk sifat yang jahir. Jadi kalau kita merinci, ini Tuhan. Coba kan firman menyembah, nah syiriklah. Makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Jangan ada Tuhan. Coba kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku naik saksi. Nah, tidak ada Tuhan adalah nah kada kala dasar kada ada Tuhan. Yang ada siapa? Ilallah. Coba baca dua kalimat syahadat. Aku naik saksi, aku bersaksi. Tidak ada Tuhan yang disembah. Nah, kan kalau bahasa nang syariat nang panjang, aku naik saksi tidak ada patut yang disembah. Nah, berarti kada disembah menyembah. Hanya Allah yang ada. Amun saikung aja ada apa yang disembah? Yang disembah itu dua. Nah, kayak orang Kristen, orang Kristen, Yesus ada, orang Kristen ada, itu dua menyembahnya. Orang Buddha, patung ada, ini ada, dua. Kalau kita, nah kalau hanya kita kan kadang-kadang nggak tahu. Aku ada, Tuhan ada, pas saya menyembah. Man abdal ismaunal mana pahwal kafirun. Barang siapa menyembah yang menyembah Allah, menyembah Tuhan, kada tahu lawan Allah, maka kafir dan jahil. Sebenarnya bukan sembah menyembah, tapi al-abidu wal makbudu wahidun. Yang menyembah dan yang disembah itu satu. Nah, kalau hukum fikih menyembah bujur. Nah, aku orang sembahyang. Aku orang sembahyang fikih. Kalau tauhid, aku dikawakan. Kalau tasawuf, ala salah nang kawa. Pilih di antara tiga, bujur bertahan. Kalau di dalam fikih, nah, sembahyang, menyembah. Di dalam tauhid, salat atau menyatakan adanya Allah, berarti dua. Kalau menyatakannya masih dua atau bujur aja tapi belum sempurna atau tauhid. Menyatakan adanya Allah, ada yang dinyatakan, ada dua lah. Kembalikan kepada tasawuf, ada lagi menyatakan adanya Allah tapi kenyataan Allah, Allahu Akbar. Nah, hukum fikih kayak ini, hukum tauhid kayak ini, hukum tasawuf kayak ini, bujur sebertaan, tergantung pemahaman kita. Nah, tapi kalau kita yang anak marifat sempurna, jelas mengambil nang di atas ini tadi, kenyataan Allah, Allahu Akbar. Aku jat wajibal wujud Allah. Nah, jadi itu di atas itu makamnya, di atas, di aras. Lalu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu kedudukannya Muhammad pulang, bisa makan, bisa minum, bisa haus. Tapi kalau angkat takbir, Allahu Akbar, pana Muhammad jat wajibal wujud yang ada. Lalu salam, tidak ada lagi jat wajibal wujud, yang adanya bersifat kepada Muhammad. Nah, jadi itu, jadi bilanya Muhammad tak sifat, bilanya jat wajibal wujud Allah Ta'ala ke atas, turun naik antara tarki dan tanajul. Tapi kadang-kadang kita kan tanajul, karena kadang-kadang ada jat tarki. Tarki di saat kita Allahu Akbar. Nah, di situ tarki naik. Sama di waktu Isra Mi'raj, kan Nabi kita Bangaran Muhammad. Setelah Isra Mi'raj, langit yang ke-9, langit teraprak, langit terebun Tuhan. Nah, jadi tidak ada Muhammad, siapa yang ada? Allah. Setelah turun Isra Mi'raj, tidak ada Allah, yang ada hanya Rasulullah. Padahal orangnya satu. Nah, jadi di sini, jadi orangnya di situ aja. Kadang kemana-mana namanya aja banyak, tapi orangnya satu. Nah, sama kita berzikir tadi. Kita berzikir tadi tiap hari lajimkan 72.000. Bukan seminggu sekali. Amun seminggu sekali mahadang umpamanya malam Kamis kena usia umur kita kan sampai berarti kita meninggal keadaan di dalam zikir. Tapi kalau kita tahu marifat tadi di situ jalannya. Ambil zikir nafas sehari semalaman 24.000. Ambil zikir hati sehari semalaman 24.000. Ambil zikir kutub sehari semalaman 24.000. Jadi sehari semalaman 72.000. Itulah orang hakikat menebus dirinya dari ajab Allah Ta'ala. Nah, jadi kan ada lagi kita nambah zikir. Karena kan di situ la ilaha illallah wa man dakhala isni amin amin aja bi hadis qudsi. La ilaha illallah perkataan itu ada bentengku, siapa yang masuk ke bentengku aman daripada ajabku. Karena kita masuk kepada la ilaha illallah, kada ada lagi kalau kita. Nah, karena kita tadi menafikan, meniadakan wujud kita, dan kita dahulu merasa bisi wujud ditiadakan. Lalu nyatakan isbat. Nah, isbat nyatakan, tetapkan.
wujud Allah Ta'ala bersifat kepada Muhammad. Lalu Muhammad yang berlaku ya nang di dunia nih hari-hari. Bilanya artinya kada berit becarinya, bilanya artinya merasa lapar makan, bilanya merasa haus minum. Itulah sifat Muhammad, kada lain ya sifat Allah Ta'ala juga. Amun pian di Allah Ta'ala pian jangan makan jangan minum. Sama ujar orang kala artinya sebelum salat sudah salat. Bisa pian sebelum salat sudah salat. Nah nang sebelum salat sudah salat itu salat daim. Nang tor naik napas pian tuh. Nah ini pian belum salat subuh kala terus sudah salat pian napas pian. Nah itu sebelum salat sudah salat. Tapi kalau sebelum makan sudah makan belum kada tahu tetap lapar juga. Jangan ada coba-coba sebelum makan sudah makan. Kalau sebelum salat sudah salat bisa banyak caranya. Nah sama juga kayak ini. Umpamanya kan salat isya lah, kan belum subuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan ulun dimatikan sebelum melaksanakan salat subuh. Itu bisa juga sebelum salat niatnya dulu. Nah, kayaknya yang salat subuh pulang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Janganlah ulun diwafatkan sebelum ulun melaksanakan salat zuhur. Berarti sebelum salat sudah salat. Itu jalan yang pertama. Jalan yang kedua, ya yang salat daim. Alladzina hum ala salatim daimun. Dialah orang yang selalu salat terus nih, salat terus. Nah, subuh belum enggak? Ini sudah salat. Itu yang dinamakan sebelum salat sudah salat yang kedua. Kalau yang pertama tadi dengan cara kayak itu, ini sudah salat isya, lalu berniat ya Allah, janganlah ulun diwafatkan sebelum melaksanakan salat zuhur. Nah bisa di situ dikategorikan. Tapi yang nyamannya ya dengan tadi nah salat daim nah. Kan turun naik. Subuh belum kala naiknya sudah. Itulah yang dinamakan sebelum salat sudah salat. Nah jadi zikir sehari semalaman kita sudah 70.000. Nafas 24.000. Oh Allah. Hati 24.000. Allah Allah. Kutub 24.000. 24.000 dikali 3 berarti sehari semalaman berzikir 72.000. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.